Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal beberapa khasiat gaib daun sirih jika dilihat dari sudut pandang spiritual. Lalu apa saja khasiatnya? Tahukah Anda bahwa daun sirih yang berbentuk menyerupai hati dan beraroma khas ini ternyata merupakan salah satu daun yang dianggap suci dalam tradisi dan kebudayaan tertentu. Bahkan semenjak dari zaman dahulu, daun sirih juga sudah dimanfaatkan khasiatnya dalam berbagai hal, baik itu di dalam pengobatan medis maupun untuk sarana spiritual. Daun sirih yang memiliki kekuatan magis adalah daun sirih dari jenis apapun. Namun yang tulang daunnya saling bertemu atau bisa disebut dengan daun sirih temu ros. Sebab daun sirih yang demikian dianggap mewakili tulang rusuk manusia. Selain itu juga, daun sirih juga memiliki elemen api yang sifatnya bisa memurnikan energi negatif di sekitarnya. Sahabat beriman, berikut beberapa khasiat gaib daun sirih dalam dunia spiritual. Yang pertama, sebagai media pagaran gaib alami. Daun sirih yang bisa berfungsi sebagai media pagaran gaib adalah daun sirih yang berwarna hitam keunguan atau biasa disebut dengan sirih wulung. Warna hitam keunguan yang ada pada daun tersebut dipercaya merupakan warna yang menyimbolkan kekuatan magis yang sangat besar dibanding dengan daun sirih yang berwarna hijau ataupun merah. Daun sirih wulung biasanya akan menyerap berbagai energi negatif yang berkeliaran di sekitar rumah Anda. Dan setelah diserap dengan bantuan bumi, energi negatif tersebut akan dimurnikan menjadi energi yang netral. Caranya yaitu dengan membuangnya ke dalam tanah melalui batang dan akarnya. Apabila Anda ingin memagari rumah namun tidak memiliki tanaman sirih wulung ini, maka caranya adalah dengan menumbuk halus daun sirih wulung yang Anda dapatkan dari suatu tempat dengan sedikit kapur sirih. Lalu campurkan sedikit air. Kemudian oleskan pada pintu dan jendela bagian luar dengan membentuk tanda plus atau tapak darah. Daun sirih wulung juga bisa dijadikan sebagai sarana tolak bala ketika Anda hendak bepergian. Caranya adalah dengan melinting 2 lembar daun sirih wulung yang jenisnya temu ros. Kemudian kedua lintingan tersebut diikat menjadi satu dengan kedua ujung saling bertolak, yaitu ujung lintingan yang satu mengarah ke atas dan ujung yang satu lagi mengarah ke bawah. Dengan membawa daun sirih wulung yang demikian, kemanapun Anda pergi, dipercaya akan memberikan tuah penolakan, yaitu untuk menolak berbagai kesialan dan ketidakberuntungan selama berada di dalam perjalanan. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan aura rezeki di suatu tempat usaha. Waktu yang paling tepat untuk meningkatkan aura rezeki di tempat usaha Anda adalah pada hari Selasa atau pada saat peringatan kelahiran. Sebelum meningkatkan aura rezeki di tempat usaha dengan menggunakan media daun sirih,
ada baiknya Anda memurnikan aura yang ada pada tubuh Anda terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan merebus 7 lembar daun sirih yang berwarna hijau. Kemudian campur dengan seember air untuk mandi. Dan ritual mandi ini dilakukan pada saat malam Selasa, dan mandilah hanya ketika Anda hendak tidur. Lalu pada keesokan harinya, Anda blender halus 9 daun sirih hijau dengan segenggam garam grosok dan air secukupnya. Kemudian saring gunakan air tersebut untuk mengelap etalase ataupun gerobak dagangan. Jika masih ada sisa, bisa digunakan untuk mengepel lantai. Lakukan ritual ini sebelum Anda membuka toko atau mulai melakukan usaha. Aroma dari daun sirih hijau yang bercampur dengan garam dipercaya memiliki tuah yang bagus untuk mendatangkan energi rezeki dan kemakmuran. Sehingga dengan demikian, aura negatif di tempat usaha Anda akan pergi menjauh dan digantikan dengan aura yang lebih positif. Yang ketiga, sebagai media untuk pelet pengasihan. Pengasihan daun sirih di sini tidak hanya berkaitan dengan asmara saja, namun bisa juga dengan hal yang lainnya, seperti agar atasan menjadi jinak dan mau menuruti keinginan Anda, atau membuat teman kerja memiliki visi dan misi yang sama. Semuanya tergantung dengan doa dan niatan pada waktu Anda melakukan ritual. Carilah 2 lembar daun sirih hijau yang bertemu ruasnya. Kemudian dengan menggunakan tinta jafaron, tuliskan nama lengkap Anda pada daun sirih yang pertama. Setelah itu, tuliskan juga nama lengkap target pada daun sirih yang kedua. Jika cara ini dimaksudkan untuk perihal asmara, maka pakailah tinta jafaron yang berwarna merah. Akan tetapi, jika untuk pengasihan di dalam karir, maka pakailah yang berwarna emas. Tinta jafaron adalah tinta khusus yang biasa dipakai dalam ritual penulisan raja. Dan ketika Anda menuliskan nama tadi, baik itu nama Anda sendiri atau nama target, sebaiknya dibarengi dengan menahan nafas dan menyentuhkan lidah ke langit-langit mulut. Setelah selesai, satukan kedua daun sirih tadi dengan permukaan yang bertuliskan nama yang saling menempel. Kemudian gulung dan ikat dengan benang berwarna putih. Dan yang harus diingat, dalam posisi mengikatnya adalah kedua ujung daun harus berada pada posisi yang sama. Jika Anda sampai salah dalam menentukan posisinya, maka bisa fatal akibatnya. Terakhir, hanyutkan lintingan daun sirih tadi di sebuah sungai. Dan ketika Anda melakukan itu, barengilah dengan mengucapkan doa di dalam hati tentang apa yang menjadi niat dan tujuan Anda. Teruslah berdoa sampai daun sirih tersebut benar-benar hilang dari penglihatan Anda. Lalu yang keempat, sebagai media untuk mendeteksi pasangan yang selingkuh. Di tengah kebudayaan masyarakat Melayu yang beragam, dikenal adanya istilah sirih tanya, yaitu selembar daun sirih yang diletakkan di bawah bantal, di mana hal tersebut dipercaya bisa membuat orang yang tidur dengan bantal tersebut akan menjawab semua pertanyaan dengan jujur di dalam tidurnya, atau istilah Jawanya disebut dengan ngelindur. Sirih tanya ini biasanya dipergunakan ketika muncul sebuah kecurigaan adanya perselingkuhan di antara pasangan suami istri. Orang yang curiga tersebut akan membacakan mantra tertentu pada selembar daun sirih hijau temuros. Kemudian akan menyelipkannya di bawah bantal pasangan yang diduga melakukan perselingkuhan. Seseorang yang terkena pengaruh magis dari sirih tanya ini, meskipun sedang tertidur lelap, dia tetap akan bangkit alam bawah sadarnya, sehingga tidak akan bisa mengelak lagi terhadap segala perbuatan yang telah disembunyikannya. Orang ini seakan-akan seperti terkena hipnotis, di mana dia harus berbicara sejujur-jujurnya. Yang kelima, sebagai media untuk mendeteksi serangan ilmu hitam. Jika Anda curiga sedang terkena ilmu hitam, misalkan karena sakit yang tidak kunjung sembuh,
atau sakit yang hanya berputar saja di antara anggota keluarga yang serumah, maka hal tersebut bisa dideteksi dengan menggunakan media daun sirih hijau. Sekali lagi, lebih baik jika menggunakan yang temuros. Di pagi hari ketika Anda baru saja bangun tidur, jangan langsung minum ataupun makan, juga tidak boleh berkumur, melainkan ambillah daun sirih yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kunyah selama kurang lebih 30 detik. Jika yang terasa di lidah Anda adalah rasa sepet seperti layaknya daun sirih lazimnya, artinya tidak ada serangan ilmu hitam yang terdeteksi. Namun, jika rasa dari daun sirih tadi berubah menjadi manis, pedas, asam, dan bahkan keluar seperti aroma amis besi berkarat, maka sangat diyakinkan ada serangan ilmu hitam yang masuk. Kemudian yang keenam, sarana untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Elemen api yang dimiliki oleh daun sirih bisa dimanfaatkan tuahnya untuk memompa optimisme dalam diri seseorang. Caranya mudah saja, yaitu dengan melipat kedua sisi daun sirih hijau menjadi satu. Kemudian masukkan ke dalam saku baju atau celana. Usahakan untuk memakai daun sirih yang temuros. Melipat dan mengantongi daun sirih dipercaya juga akan membuat seseorang menjadi lebih berani dalam menyuarakan isi hatinya. Bahkan pada zaman dulu, metode ini sering dipakai ketika seseorang hendak menyatakan cintanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.